Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Kak Nurul. Saya akan memberikan pembelajaran materi mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan lumut. Lumut pada umumnya hidup di tempat lembab, kecuali lumut sejati yang dapat hidup di tempat kering. Tubuhnya mempunyai bagian yang menyerupai daun, batang, dan akar atau rizoid. Di dalam selnya terdapat klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Dapat dilihat pada gambar, yaitu proses metagenesis tumbuhan lumut yang dimulai dari spora. Nah, spora lumut jatuh pada tempat yang cocok akan tumbuh menjadi protonema. Kemudian protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Lumut dewasa akan menghasilkan sel kelamin yaitu antheridium sebagai penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan dan archegonium sebagai penghasil sel telur atau sel kelamin betina. Karena menghasilkan gamet, maka tumbuhan lumut disebut dengan gametofit. Hasil pembuahan antara ovum dan spermatozoid disebut dengan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi sporogonium. Nah, sporogonium dewasa akan menghasilkan spora dalam bentuk sporangium atau kotak spora. Karena penghasil spora, maka sporogonium disebut dengan sporofit. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan paku. Alat perkembangbiakan tumbuhan paku yang utama adalah spora. Tumbuhan paku berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora yang terdapat di dalam sporangium atau kotak spora. Kemudian, spora akan tumbuh menjadi gametofit. Sedangkan perkembangbiakan generatif terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang akan menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Nah, dilihat pada gambar itu ada metagenesis pada tumbuhan paku yang dimulai dari spora. Spora yang telah masak apabila jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi protalium. Protalium selanjutnya akan menghasilkan alat kelamin berupa antheridium dan archegonium. Archegonium menghasilkan sel telur, yaitu ovum, sedangkan antheridium menghasilkan sperma. Karena merupakan penghasil gamet disebut dengan gametofit. Apabila terjadi pembuahan, akan dihasilkan zigot yang tumbuh menjadi embrio dan akhirnya menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dewasa memiliki sporofil yang akan menghasilkan spora. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup atau disebut dengan angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup merupakan tumbuhan yang bakal bijinya terlindungi daun buah. Tumbuhan ini memiliki organ tubuh seperti akar, batang, bunga, dan daun. Perkembangbiakan angiospermae dapat melalui dua cara, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tanpa proses perkawinan, namun melibatkan bagian tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan ini dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan cara memperbanyak tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Nah, berikut ini beberapa bagian tumbuhan yang berperan dalam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, ada rizoma. Nah, rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar secara horizontal dan di dalam tanah menyerupai akar. Contohnya seperti kunyit, kencur, jahe, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua, ada geragi atau stolon. Merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Contohnya seperti stroberi, rumput, teki, dan pegangan.
Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang berukuran pendek di dalam tanah atau cakram yang dikelilingi oleh berlapis-lapis daun tebal. Contohnya seperti bawang merah, bawang putih, dan bunga tulip. Yang keempat ada tunas. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Contohnya seperti pisang, bambu, dan tebu. Kemudian yang kelima ada umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang membengkak di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Contohnya seperti ubi jalar dan kentang. Kemudian yang keenam ada kuncup adventif daun. Daun merupakan organ utama tumbuhan. Nah, pada beberapa tumbuhan tertentu, daun berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya seperti cocor bebek. Yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara memperbanyak tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Contohnya, yang pertama ada kegiatan menyetek. Setek merupakan cara memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan-potongan dari bagian tubuh tanaman. Yang kedua ada merunduk. Merunduk merupakan usaha memperbanyak tanaman yang dilakukan dengan cara merundukkan atau melengkungkan cabang tanaman, kemudian ditimbun dengan tanah. Yang ketiga menyambung. Menyambung merupakan usaha memperbanyak tanaman yang dilakukan dengan cara menyambung dua batang tanaman yang masih tergolong satu spesies, satu genus, atau satu famili. Yang keempat, mencangkok. Mencangkok termasuk salah satu cara yang paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Tujuan dari mencangkok adalah untuk mendapatkan keturunan yang sama seperti induknya dengan cepat berbuah. Kemudian yang terakhir ada menempel atau okulasi. Menempel merupakan usaha memperbanyak tanaman yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang memiliki sifat berbeda dalam satu pohon. Caranya dengan menyatukan entris atau mata tunas dari tanaman sejenis atau masih dalam satu famili yang berkualitas baik dan unggul. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan cara perkembangbiakan yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Proses peleburan dua gamet induk ini biasa disebut dengan pembuahan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada bunga, kedua penyerbukan atau polinasi, ketiga pembuahan atau fertilisasi, keempat penyebaran biji, dan kelima perkecambahan. Yang pertama, bunga. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, bunga lengkap tersusun atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kemudian, sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak mempunyai salah satu atau lebih bagian-bagian dari bunga. Nah, berdasarkan alat kelaminnya, bunga juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina, sedangkan bunga tidak sempurna merupakan bunga yang hanya memiliki satu kelamin saja. Dua, penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Nah, penyerbukan di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu otogami. Otogami merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga yang sama atau satu bunga. Yang kedua, kleistogami. Kleistogami merupakan bagian dari otogami yang terjadi pada saat bunga belum mekar. Yang ketiga, geitonogami merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu individu. Yang keempat, alogami, penyerbukan silang. Nah, alogami merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari individu lain namun masih dalam satu jenis. Yang kelima, bastar atau hibridogami.
merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga tumbuhan beda jenis. Selanjutnya, penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu. Penyerbukan ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, anemogami. Anemogami merupakan proses penyerbukan dengan bantuan angin. Contohnya pada tanaman rumput, padi, tebu, dan alang-alang. Bisa dilihat pada gambar ya. Yang kedua, hidrogami. Hidrogami merupakan proses penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya seperti tanaman hidrilla. Dapat dilihat pada gambar juga. Yang ketiga, ada zoidiogami. Zoidiogami merupakan proses penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang ketiga, ada pembuahan atau fertilisasi. Penyerbukan akan menghasilkan individu baru apabila diikuti oleh pembuahan, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Pada tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda, disebut pembuahan ganda karena memang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu yang pertama peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Dan kedua, peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Yang keempat, ada penyebaran biji. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perantara dalam proses penyebaran biji terdiri dari 4. Yang pertama ada antropokori. Antropokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Yang kedua, zookori. Zookori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Yang ketiga, ada hidrokori. Hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air. Yang keempat, ada anemokori. Anemokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Nah, bisa dilihat pada gambar, itu ada contoh dari penyebaran biji. Yang kelima, ada perkecambahan. Perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama. Faktor-faktor tersebut adalah faktor dalam dan faktor dari luar. Yang pertama ada faktor dalam. Faktor dalam yang mempengaruhi perkecambahan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat kemasakan benih. Yang kedua ukuran benih. Yang ketiga dormansi benih. Dan yang keempat penghambat perkecambahan. Nah, penghambat perkecambahan benih dapat berupa kehadiran inhibitor baik dalam benih maupun di permukaan benih. Kemudian ada faktor dari luar. Faktor dari luar utama yang mempengaruhi perkecambahan antara lain adalah dari air, suhu, oksigen, cahaya, dan medium yang dipakai. Yang keempat, ada perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae adalah jenis tumbuhan dengan ciri utama yaitu biji berada dalam kerucut atau rujung. Tumbuhan Gymnospermae juga sering disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Namun, tumbuhan Gymnospermae di dunia ini sudah sangat sedikit jumlahnya karena sebagian sudah punah. Contohnya seperti tumbuhan pinus, ginkgo, pakis saji, dan melinjau. Yang kelima ada teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada hidroponik, kedua vertikultur, ketiga kultur jaringan. Nah, untuk yang pertama ada hidroponik. Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Budidaya tanaman ini lebih mengutamakan media air yang telah dicampur dengan nutrisi. Yang kedua ada vertikultur. Vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat
atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Dan yang ketiga ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan usaha tanaman dengan memanfaatkan sifat totipotensi tanaman. Nah, totipotensi tanaman adalah kemampuan beberapa sel tanaman yang masih dalam proses pertumbuhan untuk membentuk individu tanaman dalam proses kultur jaringan. Melalui kultur jaringan dapat diperoleh bibit tanaman dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan.